Oke, jadi karena tadi ya terkait mengenai melihara anjing ya. Oke, jadi sebenarnya saya mau angkat ini mengenai kemelekatan yang saya ingin angkat. Jadi di zamannya Buddha Gotama ada namanya pendonor wanita yang utama namanya Wisaka. Wisaka ini sangat dermawan ya, untuk kemurahan hatinya itu sangat besar. Beliau punya jubah yang sangat mahal, ketinggalan di wihara gitu ya. Dia nggak mau ambil lagi karena udah ketinggalan, udah dipegang sama Yang Mulia Ananda kan ya. Terus akhirnya mau dijual, nggak ada yang bisa mampu beli gitu kan. Akhirnya dibeli sendiri dan uangnya digunakan untuk pembangunan wihara ya. Itu kemurahan hatinya sampai sebegitunya. Di sini saya mau menekankan bahwa beliau ini tidak mempunyai kemelekatan kepada benda-benda materi seperti itu. Tapi beliau mempunyai kemelekatan yang sangat besar kepada cucunya. Jadi Wisaka ini punya 10 anak pria, punya 10 anak wanita. Masing-masing 10 pria, 10 wanita. Setiap masing-masing anaknya, yang pria maupun wanita, punya 10 cucu pria, punya 10 cucu wanita. Coba bayangin cucunya ada berapa? 100 ya. Jadi walaupun memang nggak ada kemelekatan kepada tadi harta-harta itu, walaupun seseorang memang nggak punya kemelekatan kepada harta benda, tapi beliau ini walaupun punya cucu 400, itu sangat melekat kepada cucunya. Jadi satu hari dari 400 cucunya ini meninggal satu. Dia sedih sekali. Akhirnya dia pergi menghadap Buddha kan, menceritakan kesedihan dia kehilangan satu cucu. Sang Buddha tanyanya begini, seandainya satu kota jadi cucu dia, mau nggak dia? Mau loh. Bayangin, saking dia cintanya sama cucunya, itu kalau satu kota jadi cucu dia, dia mau. Kita ibaratkan satu kota itu ada berapa? 10.000 lah misalkan. Atau 1 juta lah gitu kan banyaknya. Dia mau tuh. Asam Buddha cuma bilang, kamu kehilangan satu cucu dari 400 cucu yang ada. Kamu udah sedihnya kayak begini. Kalau satu kota jadi cucu kamu kebayang nggak sedihnya kamu seperti apa? Sang Buddha bilang, di dalam satu kota yang jumlah penduduk seperti itu, setiap hari ada yang mati nggak? Ada yang mati. Ini dia katakanlah sudah berapa tahun punya 400 cucu baru mati satu. Jadi selama berapa tahun dia nggak nangis kan? Kalau satu kota itu jadi cucu dia dan setiap hari ada yang mati, dia tiap hari nangis lah, ya kan? Punya banyak, makin banyak kesedihan gitu. Nah, dengan kata-kata itu akhirnya Wisaka tersadar gitu. Nah, begitu juga kita. Nah, sebenarnya yang saya mau tunjukkan lagi adalah kita jangan melihat keluar, tapi melihat ke diri kita. Kadang-kadang kita bilang, kok dia masih tukang marah-marah ya gitu, padahal harusnya udah nggak marah-marah seperti itu, tapi kok masih marah-marah, ya udah biarin aja, karena tahap belajarnya memang masih di situ gitu. Yang perlu kita perhatikan adalah melihat diri kita sendiri, ya melihat ke dalam, bahwa sebenarnya satu-satunya yang harus kita musuhi, ya yang harus kita katakan hilangkan itu hanya satu, yaitu adalah kilesa, kotoran batin kita. Ada 3 akar kejahatan, ya pasti ini umum ya, 3 akar kejahatan, loba, dosa, moha, ya ini pahamin dulu, karena biar kita tahu ini akarnya. Ini musuh kita, loba, keserakahan, dosa itu kemarahan, termasuk juga kesedihan. Jadi kalau misalkan kita sedih, kita harus sadar cepat-cepat, oh ini dosanya lagi ada gitu. Moha ini agak terlalu halus, kita harus coba hilangkan. Caranya ya sering-sering datang, dengarkan dhamma. Pertama didengar, habis itu direnungkan dan dipraktekkan ya. Demikian mungkin yang saya bagikan hari ini terkait sama tadi masalah kemelekatan terhadap hewan.